Selamat pagi anak-anak, siang mungkin ya hari ini semua sudah siang. Saya perkenalkan, saya Bapak Dede Apit, mengajar pelajaran ekonomi kelas 12. Pada pagi ini atau siang ini Bapak akan melanjutkan materi pertemuan ke-1 dan kedua berhubung live streamingnya dimulainya pada pertemuan ketiga. Lain kali ke depan Bapak akan menjelaskan lagi nanti mulai live streaming untuk pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua supaya lebih mengerti. Tapi waktunya mungkin setelah lewat jam 12-an. Nah, untuk hari ini akan kita coba bahas dalam pertemuan ketiga, yaitu tentang materi lanjutan, yaitu mengenai neraca saldo, kemudian dilanjutkan jurnal penyesuaian, kemudian yang ketiganya adalah kertas kerja atau worksheet. Nah, untuk itu supaya mempersingkat waktu akan Bapak mulai saja. Kalian siapkan catatan, nanti modulnya akan Bapak kirimkan melalui grup WA kelas ya. Sekarang tinggal kalian menjelaskan saja. Nah, ini nih. Setelah kita membahas di minggu ke-1 kedua tentang pertemuan ke-1 mengenai materi akuntansi dagang, yaitu tentang jenis akun-akun perusahaan dagang ya. Kemudian yang kedua itu juga dilanjutkan dengan jurnal ya, jurnal umum yang mungkin di semester 1 kita sudah membahasnya tidak jauh berbeda. Nantilah kita akan coba diulang untuk pertemuan berikutnya, akan Bapak ulang mulai live streaming tentang pertemuan ke-1. Kemudian pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang jurnal khusus perusahaan dagang ya. Nah, itu juga mungkin kalian masih bingung ya, tapi nggak apa-apa. Dan buku besarnya, kemudian buku besar pembantu. Nanti juga akan Bapak ulang itu mengenai live streaming supaya kalian mengerti. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan karena yang namanya akuntansi jelas sangat berkaitan ya, dari materi ke-1, kedua, ketiga, keempat terus. Jadi kalau materi ke-1 tidak mengerti, saya kira itu tidak akan sulit ya untuk melanjutkannya. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ketiga ini kita akan mulai ya pembahasan tentang pertama, yaitu neraca saldo. Nah, membuat neraca saldo dasarnya yaitu dari pertemuan kedua kemarin dari buku besar. Nah, di buku besar kan ada saldo akhir ya, ada saldo akhir. Nanti kita rekap, masukkan ke dalam neraca saldo. Masing-masing akun di dalam buku besar kan banyak akunnya ya. Nanti di dalam neraca saldo itu antara debit dan kredit itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang berarti salah. Ya, coba lihat saja di sini tujuan dari pembuatan neraca saldo. Ya. Mengenai neraca saldo jelas ya. Akan kita bahas, lihat dulu ini. Kita turunkan. Uraian materi nah ini lihat. Nah ini nih neraca saldo dapat yang buat saldo akun di buku besar. Jadi saldo yang ada di buku besar nanti masukkan ke neraca saldo, ini tabelnya nih ya, untuk memverifikasi apakah jumlah debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang ya. Nah, maka akhir periode pembukuan dibuat neraca saldo. Adapun neraca saldo itu tabelnya seperti ini, cukup sederhana. Tulis nama perusahaan apa, kemudian judulnya neraca saldo, periode pembukuan ya. Nah, di dalam tabel neraca saldo ya, di dalam tabel neraca saldo ini pertama nomor akun
Nah, ini ada nomor akun, ya. Yang kedua nama akun, yang ketiga debit, yang keempat kredit. Cukup sederhana tabelnya ya. Tuh. Nomor akun, nama akun, debit, kredit. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, tadi saya utarakan, lihat di sini ada penjelasan. Nah, nomor 1 diisi dengan nomor akun, diisi dengan nama akun. Dalam buku besar kan ada akun kas, piutang dagang, ya, penjualan, pembelian, itu kan nama akun. Diisikan di sini, ya, di poin 2 di sini ya. Misalkan kas di sini berapa, lihat di neraca saldo, ya. Nah, lihat contoh aja lah supaya mudah ya. Lihat, ini ada contoh data keuangan PD Berkah per 30 Juni 2019. Ini buku besar ya. Nah, lihat di sini. Kemarin sudah kalian buat, mungkin ya ada sebagian, belum semuanya mengirimkan tugas di GC atau di WA ke Bapak, tapi yang sudah, coba lihat, kalian kemarin sudah membuat, pada akhir pertemuan kedua membuat buku besar. Nah, lihat ini nama akunnya nih. Nah, atau nama perkiraan, nama akun kas. Ini nomor akun 101, nanti kita bahas. Nah, di dalam kas itu ada saldo akhir. Nah, yang dimaksud saldo akhir ini. Nah, ya, saldo akhir. Nah, ada kas, ada piutang dagang. Nah, ini saldo akhirnya berapa? Piutang 20 juta, kas 30 juta 280, penjualan. Nah, ini saldo akhir. Ya, tuh, ini contoh. Lihat ke belakang tuh banyak ya, ke bawah terus. Nah, dari buku besar tersebut, ya, kalian lihat saldo akhirnya, kemudian masukkan ke neraca saldo. Nah, nih itu ya, tadi Bapak sebutkan ya, nama perusahaannya PD Berkah, judulnya neraca saldo, periodiknya 30 Juni ini. Jelas? Ya, jelas. Oh, ya. Nah, coba lihat ini, nomor akun. Oh, ada kan? Nama akun, debit, kredit. Contoh ke 1. Kas, lihat ke buku besar kas. Nah, ke atas lagi ya. Tuh. Nah, nama akun kas tuh. Kebetulan nomor akunnya 101. Jelas kan? Saldonya, saldo akhirnya 32. Kebetulan ini hanya 1 ya. Saldo akhirnya 32.280. Kita coba pindahkan ke neraca saldo. Nah, lihat. Nomor akun, ya, nama akun, nomor akun 101, nama akun kas, jumlah uang kan di debit. Lihat lagi, balik lagi ya. Tuh. Nah, kan debit tuh. Kas, nomor akun, saldo akhir di debit ini. Nah, kita pindahkan ke neraca saldo. Tuh. Kas, saldonya di debit, tulis di debit. Kredit strip atau 0. Selanjutnya, contoh lah, kita contohkan 3. Piutang dagang tuh kan. Saldo akhirnya 20 juta. Berarti ini yang dipakai, jangan yang atas. Saldo, nah ini ada saldo ya. Nah, saldo akhirnya 20 juta. Nah, ini yang kita masukkan ke neraca saldo. Lihat ke bawah, piutang dagang. Nah, ini nih. Nomor akun tadi ada, nama akun piutang dagang, di debit 20 juta. Debit, kebetulan 2 debit. Nah, yang di kredit lihat. Oh, apa tadi? Modal ya. Mana modal? Nah, ini nih. Modal usaha. Nomor 301. Saldonya kan ada di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, ada penjualan, potongan penjualan, lihat. Tuh, saldonya di kredit. Modal di kredit, ya. Potongan di debit, potongan karena mengurangi pembayaran penjualan ya. Kemudian ada perkiraan pendapatan dividen 3 juta kredit. Nah, lihat di neraca saldo. Tuh, lebih. Nah, lihat tuh.
ya. Modal 10 juta, penjualan 39 juta di kredit, modal kredit, pendapatan tadi ada kan, kredit, kemudian potongan di debit. Nah, kalau kita jumlahkan ini harus sama, ya. Ini jumlahnya 52 juta 500, ya. Ini juga sama kalau jumlahkan di debit, ya, di sini, ya. Silakan dijumlah ya, jumlahnya. Ini 52 juta 500, ini juga 52 juta 500. Udah paham kira-kira? Untuk membuat neraca saldo, berarti selama perusahaan berjalan, ya, selama 1 tahun periodik, itu dari mulai jurnal, buku besar segala macam itu ya kita rangkum di dalam neraca saldo, atau istilahnya trial balance, istilah accounting ya, trial balance ya, neraca saldo ya. Nah, sudah selesai, bisa nggak? Tinggal memindahkan saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Pertama, nomor akunnya berapa, kalau sudah ada ya, nama akunnya apa, misalnya di sini nomor akun, nama akun kas, jumlah, ini jumlah uangnya, ya, ini jumlah uangnya, semua pindahkan yang ada di dalam buku besar. Nah, sekali lagi, nanti akhirnya jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Bagaimana nanti kalau tidak sama? Berarti kita harus mengecek buku besarnya. Jangan-jangan dari buku besarnya salah memasukkan, kita ngambil dari jurnal. Yang jadi jurnal khusus, misalkan pembelian di jurnal khusus kan, pembelian penjualan atau pembelian lah, pembelian kan di jurnal khusus sebelah debit. Nah, kita salah memasukkan di buku besarnya di sebelah kredit, itu salah, ya. Atau juga mungkin di jurnal pembelian 5 juta kita memasukkan 4 juta, nah, berarti akan salah. Makanya sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, pembahasan berikutnya, atau melanjutkan pembukuan, kalau kita sudah real ya, sudah bekerja di perusahaan, harus imbang dulu neraca saldo. Oke, sekali lagi ya, berarti dari mana sumber pencatatan neraca saldo? Yaitu dengan melihat buku besar, atau istilah accountingnya itu ledger ya, ledger. Nanti masukkan akun-akun yang di debit, masukkan sebelah debit, akun-akun yang ada di buku besar sebelah kredit, masukkan sebelah kredit, ya. Tapi yang dipostingnya, yang dipindahkannya yaitu saldo akhir, ya. Jangan lupa saldo akhir. Maksud saldo akhir ini kebetulan menggunakan 4 kolom. Contoh ini nih, ya. Sini kan ada saldo ini ya, 31 juta, masuk lagi 8.500.000. Nah, kalau kredit dengan kredit dijumlah sehingga sekian, ya. Jadi 39.500. Nah, untuk ini ya, lihat lagi. Misalkan ini buku apa ini? Piutang dagang. Ini awal saldo debit ya, 31 juta. Di penerimaan kas ada 11 juta sebelah kredit. Saldo akhir ini debit, masuk kredit, berarti harus diselisihkan. Kalau beda, besar mana? Debit 31 juta, kredit 11 juta, berarti besar debit, maka saldonya harus di debit. Oke lah, untuk pembahasan ini buku besar, karena kita sedang membahas saldo, jurnal penyesuaian, kemudian nanti worksheet. Kata saya juga, kata Bapak, nanti kita akan coba pertemuan berikutnya di luar jadwal ya. Akan Bapak uraikan, hanya waktunya mungkin siang ya, jam 1 ke sana, untuk mengulang pertemuan ke-1 dan kedua. Kebetulan sekarang dengan live streaming supaya kalian mengerti. Nah, inilah untuk yang pertama ya, neraca saldo. Paham? Ya, Bapak lanjutkan. Ini ada, lihat di catatan ya, jumlah debit kredit harus seimbang. Nah, ini menjadi catatan. Kalau neraca saldo belum seimbang, kita jangan dulu melanjutkan ke materi berikutnya, kan tidak akan benar ya.
Nah ini ada sebuah contoh nih. UD Merdeka adalah saldo per 3 Desember 2009. Ini ada contoh neraca saldo. Nah, tuh ya. Yang debit jumlahnya harus sama, yang kredit jumlahnya harus sama. Nah berarti ini sudah benar, ya, sudah benar tuh. Sumbernya sekali lagi ini diambil dari buku besar atau ledger yang dibuat sebelumnya, ya, dibuat sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membahas 3 materi sekaligus, ya. Yang kedua akan kita bahas sekarang materi yang kedua, melanjutkan pertemuan ketiga materi yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian atau istilah akuntingnya adjusting entries, ya. Silakanlah kalau kalian punya buku bisa dilihat di sana. Buku ekonomi 3 ya, kelas 12 tentang perusahaan dagang. Sebetulnya sama dengan perusahaan jasa, hanya bedanya di dalam perusahaan dagang ada akun-akun yang tidak ada dalam perusahaan jasa. Di pertemuan pertama kan sudah ada dilihat akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang tidak ada dalam perusahaan jasa. Contoh kan, pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, retur penjualan, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, persediaan awal, persediaan akhir tidak ada dalam perusahaan jasa. Bedanya nama, bukan beda, nah hanya nama itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian dulu ya. Nah, ini mengenai jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal untuk menyesuaikan akun-akun pada keadaan yang sebenarnya. Sekali lagi, apa itu jurnal penyesuaian atau adjusting entries? Yaitu menyesuaikan akun-akun, ya, pada keadaan yang sebenarnya, ya. Nah lihat ini ada tuh, menyesuaikan akun yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, harus disesuaikan. Gimana Pak maksudnya? Nah gini maksudnya, gini contoh, mungkin di bawah nanti ada, ini dulu lah, mari kita sebutkan dulu. Ini nih contoh A, pemakaian bahan habis pakai seperti perlengkapan. Ini perlu penyesuaian. Maksud penyesuaian itu pada awal tahun pembukuan disesuaikan pada akhir pembukuan. Misalnya awal tahun pembukuan 1 Januari, akhir pembukuan 31 Desember. Nah, ini harus disesuaikan karena perlengkapan itu kan barang habis pakai. Kemungkinan ada yang habis kalau dipakai. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, B, pendapatan yang masih harus diterima, maksudnya pendapatan pada akhir periode pembukuan kita menerima uang tapi belum tercatat. Nah ini karena terlanjur tertutup, bukunya sudah ditutup, ya. Berarti ada uang masuk misalkan tapi belum masuk pembukuan. Nah itu maksudnya. Sedangkan pembukuan sudah ditutup. Nah itu ya. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Nah, buku sudah ditutup, tapi kita punya akun yang harus dibayar. Contoh, misalkan nanti saya contohkan gaji yang belum dibayar. Misalkan nanti kita uraikan satu-satu ya. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini juga sama. Ini perlu penyesuaian. Kenapa? Karena pendapatan diterima di muka itu adalah kita sudah menerima uang, ya, tapi kita belum melakukan pekerjaan, jadi masih merupakan utang itu ya, utang. Orang yang memberikan jasa ke kita ya, uangnya duluan, tapi kita belum menyelesaikan pekerjaan misalkan ya. Nah itu harus disesuaikan karena masih utang itu. Kita punya utang apa? Utang pekerjaan yang dinilai dengan uang. Yang kelima, beban dibayar di muka. Nah, sama. Beban bayar misalkan gini, kita menggaji karyawan untuk 1 minggu. Pas tutup buku baru selesai 3 hari. Berarti kita masih punya apa? Piutang beban ya. Tuh.
Kerugian piutang tidak tertagih. Nah, ini misalkan ada nasabah atau pelanggan tidak membayar, ya, tidak membayar apa? Utangnya. Apakah orangnya pergi atau bagaimana sehingga kita punya tagihan, tapi orang yang punya utangnya sudah tidak ada. Itu perlu dihapuskan nanti, ya. Penyusutan harta tetap atau fixed asset, ya, harta tetap. Ya, ini harus susutkan karena nilainya berkurang tiap tahun. Apalagi harta yang bergerak, misalnya contohnya kendaraan, itu harus dihapuskan, ya. Nanti uraikan lah, ya. Kita lihat dulu apa yang perlu disesuaikan. Ini nih. Nah, lihat ya. Nah, ini ada. Nah, ini mari kita uraikan ya yang tadi ya. Misalkan apa yang pertama tadi? Perlengkapan. Nah, contoh gini. Misalkan pada 1 Januari perusahaan memberi perlengkapan 1 juta rupiah. Perlengkapan, misalnya apa? Yang habis pakai buku, pulpen, penghapus, misalkan ya untuk catatan di perusahaan, nota, kwitansi, senilai 1 juta. Kemudian selama 1 tahun kan barang itu dipakai, ya, buku segala macam, ya. Nah, kemudian pada akhir pembukuan dicek si perlengkapan itu, misalnya ATK itu, ternyata setelah diuangkan tinggal 300.000 kalau diuangkan. Sedangkan di catatan tadi berapa kita beli awal? 1 juta. Nah, maka karena pada mau tutup buku akhir tahun perlengkapan tinggal 300.000, maka perlengkapan sudah terpakai 700.000. Tuh, tidak sesuai kenyataan kan? Di catatan berapa tadi? 1 juta. Setelah dicek di opname, di pembukuan, di gudang atau di kantor, ternyata perlengkapan tinggal 300.000. Tidak sesuai kan? Tadi yang mengatakan bahwa apa itu jurnal penyesuaian? Menyesuaikan pada keadaan yang sebenarnya antara bukti fisik dengan catatan. Nah, kemudian gimana menyesuaikannya? Yang sudah habis dipakai dijadikan beban, ya, atau biaya, atau istilah accounting itu expenses, ya. Ya. Kenapa dijadikan beban? Karena itu akan mengurangi pendapatan nanti. Mengurangi pendapatan, dijadikan beban, kan beban itu mengurangi pendapatan. Dulu kan di semester 1 tentang perusahaan jasa. Untuk menghitung laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban. Ini juga sama. Ini mungkin sudah dibahas lah di semester 1 ya. Tapi dulu kita masih WA, masih GC ya, masih menggunakan YouTube. Sekarang live streaming sudah lebih jelas. Nah, ini beban seperti ini bebannya bertambah berkurang, bertambah. Kalau beban bertambah di sebelah debit, maka perlengkapannya di sebelah kredit berapa? Nah ini uangnya di sini, ya, jumlah uangnya, ya. Klik lagi. Berapa yang sudah jadi beban tadi? 700.000, maka ini 700.000. Ini juga sama di kreditnya, perlengkapan kan berkurang, perlengkapan harta. Kalau harta berkurang di sebelah kredit, tuh hartanya berkurang mulai akun perlengkapan di sebelah kredit 700.000. Di debitnya beban perlengkapan berarti imbang kan? Debit 700, kredit 700, ya. Tuh, mengerti? Ya. Nah, ini yang kedua contoh. Piutang pendapatan yang masih harus diterima. Yang masih harus diterima. Ya, sepertinya kalau kita contoh ya. Yang tadi kan, yang tadi kita kadang-kadang sudah melakukan pekerjaan tapi belum dibayar. Keburu tutup buku, maka dijadikan piutang. Tuh, maka piutang bertambah debit. Ya, karena belum dibayar, masukkan ke pendapatan. Pendapatan bertambah juga sebelah kredit. Jadi piutang bertambah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit tuh. Utang, beban yang masih harus dibayar, berarti kita punya utang. Misalkan gaji yang belum dibayar, kabur tutup buku,
terburu tutup buku. Berarti gaji belum dibayar kan? Tapi harus masuk tahun itu, tahun sekarang misalnya 2019. Jadi kan beban gaji debit kan beban pertama, utang pertama sebelah kredit. Kemudian pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini juga kan sama, ya. Sama. Ya, sama seperti ini ya. Pendapatan diterima di muka, utang kan? Utang pendapatan. Nah, ya. Terus ini masih pendapatan, beban sudah satu-satu aja contohnya. Nah, ada tadi kerugian piutang. Piutang tidak tertagih. Nah, ini nih. Awas, ini beda jurnalnya ya. Jadi kalau ada nasabah atau konsumen tidak membayar utang, berarti kita kan piutang, kita nagih, punya tagihan, si konsumen punya utang. Dijadikan kerugian piutang, dijadikan beban, ya. Di kreditnya masukkan ke cadangan kerugian piutang, cadangan. Karena nanti kenapa disebut cadangan? Karena dia akan dibayar itu oleh apa? Penerimaan kita. Kalau kita sudah tutup buku ini nanti, kita dinolkan dalam jurnal penutup nanti ya. Kita buat jurnal penyesuaian dulu lah. Nah, ini yang G, penyusutan aktiva tetap. Tuh, ini rumusnya ya. Yang debit beban penyusutan aktiva tetap, yang kredit akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nah, ini sebutkan aktiva tetapnya apa? Misalkan kendaraan. Gini, beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, gitu. Ini udah rumus ini ya. Beban penyusutan kendaraan berapa? Misalkan ya 1 juta, berarti akumulasinya juga 1 juta. Tadi saya uraikan sebentar kan. Kita di Januari beli kendaraan 100 juta, digunakan usaha selama 1 tahun. Desember ya 12 bulan. Beli 100 juta. Kalau kita jual Desember setelah 1 tahun, kira-kira nilai jualnya akan 100 juta tidak? Nggak akan. Yang namanya barang harta bergerak pasti nilainya berkurang. Mungkin akhir tahun laku 80 juta, maka itu perlu disusutkan 20 juta. Ya. Berarti kalau dijual Desember berarti hanya laku 80 juta. Kalau tidak disusutkan nanti perusahaan akan rugi. Rugi berapa? 20 juta. Karena tidak disusutkan. Mengurangi nanti harta atau mulai aktiva. Ya, akan mulai aktiva. Nah, di sini dalam persediaan barang dagang ini ada 2 metode, ya, atau pendekatan. Pertama menggunakan metode ikhtisar laba rugi, yang kedua menggunakan metode HPP atau harga pokok penjualan. Ini tidak perlu dua-duanya dibikin, mana saja silahkan. Mana yang lebih baik, lebih mudah, sebetulnya dua-duanya juga mudah. Hanya gini, kalau menggunakan metode ikhtisar laba rugi dalam jurnal penyesuaian ya, yang disesuaikannya hanya ini ya, hanya persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir saja. Ya. Sekali lagi. Kalau mau menggunakan metode pendekatan ikhtisar laba rugi, yang disesuaikan itu hanya akun persediaan barang dagang awal yang ada di neraca dan akun persediaan akhir yang ada di dalam keterangan. Nanti kita lihat contohnya ya. Gimana jurnal penyesuaiannya? Persediaan barang dagang awal kan di debit, itu harus dinolkan, maka adanya di sebelah kredit. Debitnya apa? Akun baru, ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian ya, yang kedua persediaan barang dagang akhir. Nah, ini ya. Karena akan muncul di tahun berikutnya, maka persediaan akhir itu munculnya harus di sebelah debit, yang di kreditnya ikhtisar laba rugi, ya. Nah, ini ya. Kemudian
Metode yang kedua, metode HPP. Nah, kalau menggunakan metode HPP, ya, nih, akun-akun HPP harus di jurnal. Apa akun HPP? Kan udah di waktu pertemuan ke-1 ya, akun-akun HPP ada. Apa saja akun-akun HPP? Yaitu yang ke-1 apa? Pembelian, ya, beban angkut pembelian, apalagi potongan pembelian, apalagi retur pembelian, ya. Nah, kemudian nama lagi apa? PBD awal dan PBD akhir. Jadi ada 6 akun yang harus disesuaikan, ya. Jelas, ya. Bedanya itu saja. Jadi kalau menggunakan metode ikhtisar seperti tadi, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian tidak usah disesuaikan. Kalau menggunakan metode HPP harus disesuaikan, masuk di jurnal. Nih contoh, nama akunnya bukan ikhtisar lagi, HPP, harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang awal sama, ya, tuhnya kan. Di neraca saldo di debit, di kredit. Pembelian di neraca saldo pasti di debit, maka di penyesuaiannya di sebelah kredit. Kemudian beban angkut pembelian di neraca saldo pasti di debit, di penyesuaian di kredit. PBD akhir pasti di debit. Retur pembelian di debit karena di neraca saldo sebelah kredit. Potongan pembelian di neraca saldo sebelah kredit, maka di penyesuaiannya sebelah kredit. Kemudian yang kreditnya apa? HPP. Jadi HPP kredit itu apa? Isinya yang di debitnya PBD akhir, retur pembelian, potongan pembelian. HPP yang di debit, ya, yang tadi apa? Nah, ini yang di debit kreditnya apa? PBD awal, pembelian, dan beban angkut pembelian. Nah, jelas itu ya. Mengenai jurnal penyesuaian. Mungkin lebih jelasnya kita lihat saja contoh lah, ya, contoh. Sambil berjalan, coba kalian kalau ada buku ekonomi dibuka, buku paket ekonomi. Kita jangan lihat ini ya, jangan lihat angka, jangan lihat nama perusahaan, lihat aja. Misalkan bagaimana membuat jurnal penyesuaian, ya, gitu ya. Ini ada contoh yang sederhana ya. Paham dulu penjelasannya dulu lah, silakan. Pahami dulu. Coba. Untuk pertanyaan nanti ya. Sekarang ini dulu ditelaah. Supaya nanti kalian silakan dicatat. Dicatat dulu apa yang akan ditanyakan. Ya, ya, kita lihat contoh lah ya. Ya, lihat contoh. Nah, di sini yang sederhana sekali nih ya, yang sederhana sekali untuk contoh. Bisa dilihat. Berikut ini data neraca saldo. Ya, UD Merdeka per 3 Desember. Ini tidak lengkap ya, ini hanya contoh. Ini ada nih, ini neraca saldonya, ini kan neraca saldo ya. Nah, ada 5 akun PBD awal. Ini kan kalau di neraca saldo ini PBD awal ya. 20.600.000, pembelian 50 juta, beban angkut pembelian 4.500.000. Kemudian retur pembelian di kredit 500.000, potongan pembelian 1.250.000. Ini contohnya, tapi ini sebagian ya. Awas ini enggak lengkap. Kemudian suka muncul setelah tutup buku dicek ya. Perusahaan itu ngecek. Ini yang untuk akun-akun perusahaan dagangnya saja ya. Data penyesuaian per Desember 29 adalah persediaan barang dagang pada 31 Desember ada 20 juta. Nah, Pak maksudnya apa? Ada 2. Gini, ini kan persediaan barang dagang selama 1 tahun di neraca tercatat segini kan. Nah 27 juta berapa? 600.000 selama 1 tahun ini ya. Sampai akhir Desember sudah tercatat sekian.
dari awal pembukuannya, dari saldo awal tahun yang lalu. Setelah perusahaan tutup buku, dicek di gudang, ternyata barang ada saldo 20 juta. Tuh kan beda. Di catatan 27.600.000, di kenyataan berapa? 20 juta. Maka ini perlu penyesuaian. Ya. Nah, lihat sekarang kita coba ulang bikin ya. Yang ke-1 akan kita coba dari nilai saldo yang disesuaikan nilai saldo, kita akan menyesuaikan apa? Persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Ya. Menggunakan pendekatan atau metode ikhtisar laba rugi, lihat persediaan barang dagang awal tercatat ini. Tuh kan, betul kan? Tuh. Ya. Berarti ini nanti harus hilang pada akhir pembukuan, angka ini sudah tidak boleh ada lagi. Justru yang ada itu harus yang muncul berapa? Yang 20 juta. Ini sebelah mana ini? Debit. Ya. Kalau ingin hilang ini berarti di penyesuaian harus ada di sebelah kredit. Coba lihat ini. Tuh ya. Akunnya ikhtisar laba rugi 27.600.000 di debit. Persediaan barang dagang awal ini ya, sebut saja ini persediaan barang dagang awal 27.600.000 di sebelah kredit. Awas, ini rumus ini ya, dihafalkan. Untuk metode ikhtisar laba rugi untuk persediaan barang dagang awal, jurnal penyesuaiannya adalah ya, ikhtisar laba ruginya di sebelah debit, persediaan barang dagang awal ini Bapak terlewat ini ya. Boleh gini juga nggak apa-apa. 20.600.000 sebelah kredit. Nanti kalau di dalam worksheet kertas kerja ini akan imbang. Ini di debit 27, di kredit 27, berarti akan 0 nanti ini. Nantilah itu dalam kertas kerja ya. Yang kedua, menyesuaikan persediaan barang dagang akhir tuh. Setelah di off-name, dicek di gudang ada. Nah, ini harus muncul nanti. Maka kalau ingin ini muncul harus ada di sebelah debit. Maka lihat ini. Tuh, ya. Persediaan akhir kan? Nah. Ya, sebentar ya. Di-cut dulu ya. Ini mendengarkan dulu azan lohor ya. Gimana Pak ini di-cut? Pak. Sambil mendengarkan azan, silakan lihat.
Ya, materi kita lanjutkan lagi ya. Sudah kita mengkaji ajar lohor. Sudah jelas ya. Pertama kita menggunakan pendekatan istisar laba rugi. Nah, yang di jurnalnya yang disesuaikannya hanya PBD awal yang ada di neraca saldo ini kan, yang ada di keterangan hanya 2. Nah, sekarang kita gunakan metode HPP. Nah, tuh. Yang kedua kita gunakan metode HPP. Unsur-unsur HPP semuanya di jurnal. Ya. Nih, berarti gini. Ini semua unsur HPP ada. PBD awal, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, kemudian potongan pembelian dan PBD akhir. Berarti ada 6 akun harus disesuaikan. Ya. Tapi dalam perusahaan tidak mutlak semua ada 6, mungkin saja returnya tidak ada, potongannya tidak ada, nggak usah. Beban angkut tidak ada misalkan. Kalau pembelian penjualan pasti ada, nggak mungkin kita dagang tidak ada pembelian penjualan. Kadang-kadang mungkin saja kalau kita dagang awal tidak ada PBD awal. Kalau kita mulai dagang maka tidak perlu ada penyesuaian. Ini ada 6, coba lihat ini. Yang pertama ini kan tadi PBD awal akhir sudah, tinggal ganti ikhtisar ganti oleh HPP. Ini juga ikhtisar ini ganti HPP. Lihat ini nih, nomor akun 511, pembelian sebelah debit. Ini pembelian selama 1 tahun. Ya, kalau menggunakan metode HPP disesuaikannya ini harus dinolkan karena ada persediaan akhir. Nah ini dinolkan. Berarti kan debit, kalau ingin nol nanti di jurnal penyesuaian sebelah kredit ya. Beban angkut selama 1 tahun 4.500.000 harus dinolkan menggunakan metode HPP langsung. Berarti ini debit, berarti di HPP-nya sebelah kredit. Retur pembelian, pengembalian barang ya yang rusak. Ya. Kita membelikan rusak kembalikan, berarti di kredit, berarti nanti di penyesuaiannya yang returnya sebelah debit. Sama potongan pembelian juga. Kita lihat contoh yuk. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini nih menggunakan metode HPP. Pertama PBD awal. Tadi menggunakan ikhtisar kan ini bukan HPP, nama akunnya ikhtisar laba rugi. Kita ganti karena metode HPP ganti oleh HPP. Tuh di sebelah debit. Maka PBD awalnya sama, nomor persediaannya di sebelah kredit. Tuh kan betul. Di neraca saldo debit, di sini sebelah kredit. PBD akhir tuh ya harus di sebelah debit karena akan muncul tahun berikutnya ini. Maka di sebelah kreditnya adalah HPP. Tuh ya. Nah, kemudian yang baru ini yang 2, yang 4-nya HPP pembelian. Tuh. Pembelian tadi di neraca saldo sebelah mana? Lihat lagi. Sebelah kredit kan? Debit. Berarti di jurnal penyesuaian pembeliannya harus sebelah kredit. Tuh. Apa yang debitnya? Tetap HPP debitnya. Ya. Kreditnya pembelian. Beban angkut pembelian, ya. Di neraca saldo kan debit, maka di sini kredit. Debitnya apa? Akun HPP karena kita menggunakan metode HPP, harga pokok penjualan. Retur pembelian, ini kan ada di sebelah kredit. Kalau ingin dinolkan, maka ini harus ada di sebelah debit. Tuh kan. Oh, kalau nggak percaya lihat soalnya kan. Tuh kan. Retur pembelian, potongan pembelian sebelah kredit tuh ya. Berarti nah penyesuaian harus di sebelah debit. Tuh, lebih. Nah, ini. Tuh ya. Retur pembelian debit, HPP kredit. Potongan pembelian debit, HPP-nya kredit. Jadi akun-akun tandingannya kalau tadi mah ikhtisar sekarang mah HPP semua. Akun ini tetap. So, lihat. Coba lihat, pelajari. Telaah ya. Jadi yang di neraca saldo sebelah debit di penyesuaian di sebelah kredit.
Di HPP-nya sebelah kredit, di penyesuaiannya sebelah debit. Akunnya HPP. Kita tunggu dulu adzan ya. Ya, kita lanjutkan. Jangan lupa mengisi absen ya. Yang Ibu Tita IPA 1, 2, 3, kalau saya IPA 4 saya sudah kirimkan itu. Jangan lupa ngisi absen. Berarti ini karena streaming disekaligus-kan. Jadi jadwal lama tidak berlaku. Kita teruskan. Sudah jelas kan? Dua metode. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan poin yang ketiga tentang worksheet, kertas kerja atau neraca lajur istilahnya ya. Sebetulnya kertas kerja alat bantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan ini ya. Mempermudah menyusun laporan keuangan perusahaan, mempermudah nanti. Nanti akan terdiri dari apa? Ya, kita kan yang namanya usaha, apakah perusahaan laba atau rugi, bagaimana posisi keuangan, neracanya meningkat atau menurun, itu dalam kertas kerja ya. Ini kita bacalah ya, untuk membantu ya, mempermudah tuh. Sebetulnya kertas kerja itu paling mudah ya, paling mudah. Kenapa? Tinggal memasukkan nilai saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian menambahkan dan menyelisihkan. Saya sepintas mudah sebetulnya ya, sangat mudah. Kita bikin dulu data saldo.
Udah, bikin penyesuaian, udah. Nah, itu tinggal masukkan ke kolom kertas kerja. Sebetulnya kertas kerja itu ada 4 macam kolomnya itu ya. Nah, ini kebetulan di sini yang digunakan 10 kolom. Tuh, kolom kertas kerja. Ada 4 sebetulnya kolom kertas itu bentuknya tuh. Yang 6 kolom neraca saldo, laba, neraca. 8 kolom neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, neraca. Yang 10 kolom yang ini neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Yang 12 kolom ditambah ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi ya. Nah, di sini ada lagi di sebelum neraca itu perubahan modal, kemudian neraca. Kenapa disebut 6, 8, 10 kolom, 12 kolom ya. Yang disebut 10 kolom itu, Pak, mana 10 kolom? Maksud 10 kolom itu ini. Neraca saldo ada berapa kolom? Ada 2. Penyesuaian berapa kolom? 2. Yang ada debit kredit, debit kredit. Kalau kita lihat debit kredit ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, 2 jadi 10. Itu maksudnya ya. Jangan lihat ada nama ini nomor perkiraan, tidak. Yang 8 kolom berarti tidak ada ini. Neraca saldo disesuaikan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, supaya mempersingkat waktu, karena kita yang sering digunakan di perusahaan adalah yang 10 kolom, maka kita akan coba membuat kertas kerja atau worksheet dengan 10 kolom ya. Worksheet yang 10 kolom. Nah, tadi saya utarakan atau kita sekalian sudah baca, yang namanya kertas kerja itu adalah sebagai kotretan atau bahan untuk mempermudah kita membuat atau menyusun laporan keuangan perusahaan dagang atau jasa. Karena kita sedang membuat dagangnya, berarti perusahaan dagang. Ya. Nah, ini sudah ada lah tuh ya. Bisa lihat. Sebelum melanjutkan, akan Bapak uraikan isinya dulu. Pertama, tulis nama perusahaannya apa, ya, judulnya, ya. Kemudian tulis di sini ada kertas kerja, periodik, misalkan per 31 Desember 2019. Sama dengan yang tadi, neraca saldo juga gitu kan. Ini nama perusahaannya, hanya ini judulnya apa, neraca saldo. Ini nama perusahaan judulnya penyesuaian periodik akhir tahun. Pertama, kolom pertama diisi dengan nomor akun, ini ya, nomor akun, ya, nomor akun. Yang kedua, nama akun atau perkiraan, misalnya kas, piutang ya. Dan saldo, debit kredit, semua ada debit kredit, neraca saldo. Yang tadi awal kita bahas ya, tinggal masukkan aja yang tadi neraca saldo yang tadi ke sini. Yang kedua, penyesuaian yang barusan kita bahas, masukkan ke sini. Kemudian baru neraca saldo disesuaikan. Ini dari mana bahannya? Menggabungkan neraca saldo dan menyesuaikan. Kemudian laba rugi dan neraca. Laba rugi diisi oleh akun-akun real, akun-akun nominal. Maaf, akun-akun nominal. Apa itu akun nominal? Yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran. Hubungan dengan usaha, misalkan di perusahaan jasa sudah kan? Laba rugi diisi oleh apa? Pendapatan dan beban. Ya, ini juga sama. Hanya ini mah nama, mungkin ada pembelian, penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian, penjualan, ya, beban angkut. Ini tetap ini di kreditnya diisi penerimaan, pendapatan, debitnya diisi oleh pengeluaran atau beban atau biaya-biaya. Kita lihat contoh lah. Kalau neraca, nah ini baru diisi akun real. Apa itu akun real? Yaitu harta, utang, dan modal. Tinggal lihat aja di sini nanti datanya ya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Tuh. Pertama, masukkan data dan saldo perkiraan kalau kan? Masukkan di dia. Catat hasil penyesuaian pada kolom penyesuaian. Yang tadi penyesuaian, masukkan ke sini. C. Pindahkan jumlah yang sudah sesuai ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, ya, pindahkan. Nantilah kita uraikan. Akun nominal tuh di perusahaan dagang. Apa akun nominal yang di kolom laba rugi? Apa isinya di kolom laba rugi ini? Penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban pembelian, retur potongan pembelian, dan lain-lain lah. Berarti beban-beban. Misalkan ada beban gaji, beban listrik, beban airnya.
Nah, ini masukan. Akun real harta utang modal. Pripo masuk ke kolom ke akun modal kan, ke kolom neraca. Harta yang masuk akun harta, utang, modal masuk ke kolom neraca. Ya. Yang masuk akun nominal yang tadi, nah yang D ini ya. Silakan itu ada di kolom laba rugi ya. Nah, coba kita uraikan ya. Kita uraikan. Oish, ya. Nih, kebetulan di sini secara singkat Bapak tulisnya ya. Ada dua ya di metode ikhtisar dan metode HPP. Tadi kita sudah bikin dua jurnal penyesuaian ya. Contoh yang tadi. Lihat. Bapak besarkan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke lah, nanti akan Bapak kan kirimkan modulnya. Tuh. Ya. Ini ada saya kira dari jurnal yang tadi ya. Dari UD Merdeka. Tuh ya. Ini judulnya salah ya. Maaf. Ini kan dari buku. Bukan Raja Sado ya, maaf ini judulnya. Diganti aja nanti, ini kertas kerja. Ya, ini kertas kerja ya judulnya ini. Paham ya? Ganti ini kertas kerja, bukan Raja Sado. Sado ini. Coba lihat nih, yang pertama nomor akun. Ada kan? Ya nanti nama perkiraan Raja Sado, debit kredit. Ini penyesuaian, ini ada garis di sini ya. Ini salah garisnya, ini ada garis. Nah, penyesuaian itu adalah debit kredit. Data saldo debit kredit. Belum Bapak edit ini ya. Data saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, disesuaikan debit kredit. Kita mulai dari awal. Ini UD Merdeka, kembali ke awal ya. UD Merdeka lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan. Ini neraca saldo UD Merdeka. Tuh. Lengkap kan? Nomor akun ada, nama akun ada. Ini tinggal pindahkan ke kolom neraca saldo yang jumlahnya berapa? 156, 150 ya. Pindahkan ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Pindahkan. Nah. Ya. Nah. Dipindahkan tuh. Caranya begini, pindahkan saja. Kalau kalian mengerjakannya, kalau perusahaan sih mudah, tinggal di copy paste ya. Pindahkan tuh. Yang debit jumlahnya ini sama tuh. Ya. Tuh. Ya. Paham, mudah ini ya. Ini menggunakan metode ikhtisar laba rugi di sini ya. Ini judulnya metode ikhtisar laba rugi, yang pertamanya menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ya. Paham? Memasukkannya? Udah jelas? Ya. Yang kedua, memindahkan jurnal penyesuaian yang tadi kita bikin UD Merdeka ke sini, tapi tidak seperti ini menyalin.
Nah, contoh, mari kita lihat. Ini agak sedikit ini ya, perlu penjelasan. Mana? Nah, ini nih. Ya. Coba lihat ini ya. Ini kan ada ikhtisar laba rugi debit. Persediaan barang dagang kredit 27.600.000. Ada lagi yang kedua. Untuk PBD awal akhir, PBD-nya di sebelah debit, ikhtisarnya di sebelah kredit. Kita lihat ke kertas kerja. Mana? Oh, ini nih. Ini HPP, ikhtisar. Nah, ini yang ikhtisar. Oh, ya. Contoh, ikhtisar laba rugi ada yang di debit, ada yang di kredit. Ya. Jurnal penyesuaian persediaan awal kan, ikhtisar laba ruginya debit, PBD awalnya kredit. Nah, ini kan lihat, ikhtisar laba ruginya di debit, karena di sini tidak ada akun ikhtisar laba rugi, ditulis di bawahnya. Ini kan ada saldo sudah dijumlah. Nanti kalian bingung kosong ini kan, isikan ikhtisar laba rugi, ditulis lagi. Laba rugi sebelah debit, PBD-nya di sebelah kredit, tuh harus imbang satu-satu ngisinya. Ya, tuh. Ya. Ya. Kemudian PBD akhir kan jurnalnya apa gimana? PBD-nya sebelah debit, ikhtisarnya kredit. PBD awalnya debit tuh ya. Ya. Tuh, ikhtisarnya sebelah kredit. Tuh, imbang. Ya. Paham? Kemudian tadi ada jurnal kan, contoh jurnal tadi, beban perlengkapan, beban sewanya, utang gaji, beban penyusutan yang tadi. Nah, berarti beban perlengkapan di sini tidak ada beban perlengkapan kan? Perlengkapan ada. Nah, kalau ada masukkan perlengkapan sebelah kredit, masukkan. Ya. Karena di sini tidak ada akun beban perlengkapan, maka ditulis lagi di bawahnya. Nah, nomornya lanjutkan, ini nomor 614, di sini 615. Beban perlengkapan pasti sebelah debit. Nah, beban perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Ya. Beban sewa. Beban sewa di sebelah debit. Tuh, karena habisnya. Kemudian sewa dibayar di muka, di sebelah kredit, diimbang. Utang gaji yang belum dibayar kan? Utang, kredit. Beban gajinya di sebelah debit, harus imbang gitu. Tuh. Penyusutan peralatan, beban. Beban penyusutan peralatan di sebelah apa ini? Kredit kan? Wah, berarti debit 200.000. Akumulasinya masukkan di sini. Nah, sebelah ini 200.000. Ini mah yang tahun lalu, udah ya. Ini di penyesuaian ada lagi, ya. Tuh. Kemudian setelah selesai dijumlah lagi penyesuaiannya. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Nah, itu ya. Harus seimbang. Kalau belum seimbang terus dicek, ya. Ini data saldo seimbang, penyesuaian seimbang, baru kita di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi disesuaikan dengan saldo ini teh. Contoh, kita bahas kolom yang ketiga ya. Kas, jasa saldo ada ya, 25 juta. Di penyesuaian tidak ada, tinggal pindahkan kas debit ke sininya juga sama debit. Kalau tidak ada penyesuaian pindahkan aja.
Piutang dagang, debit. Penyelesaian tidak ada, pindahkan debit. Nah, baru ini persediaan barang dagang. Saldo ada 27.600, di penyelesaian ada. Yang di debit 20 juta, yang di kredit 27.600. Ini diselisihkan. Debit dengan debit ditambah. Nah, ini debit kan? Di dasar debit, di penyelesaian ada debit, tambahkan, dikurangi jumlah kredit dengan jumlah ini. Karena ini mudahnya begini. 27.600 sebelah mana ini? Debit. Yang di penyelesaian sebelah mana? Kredit. Berarti debit kredit dikurangi berarti 0. Sisa berapa? 20 juta. Debit, tinggal pindahkan tuh. Ya. Silakan telaah lah. Ya. Terus perlengkapan toko. Saldo debit 1,5. Kredit 500, berarti kan di debit 1,500, di kredit 500, berarti besar debit dikurangi, debit dan kredit kurangi, tinggal 1 juta. Sewa di benu muka, debit 2.400.000, kredit 800, berarti saldokan, sisanya 1.600.000. Ya. Peralatan toko, karena tidak ada penyesuaian langsung pindahkan. Akumulasi, ada 200 kredit, penyesuaian ada 200, berarti ditambahkan kredit dan kredit, jadi 400. Modal tidak berubah, tetap karena tidak penyesuaian. Prepo tidak penyesuaian, pindahkan debit. Penjualan tidak bisa pindahkan kredit, ya. Terus pretur debit, pindahkan debit. Kemudian pendapatan bunga kredit, pindahkan sebelah kredit. Pembelian karena tidak penyesuaian, terus pindah-pindahkan yang tidak penyesuaiannya, yang debit ke debit, yang kredit ke kredit. Tuh. Lihat ya kan beban gaji, ada penyesuaiannya. Saldo debit 10 juta, penyesuaian debit 1 juta ditambahin, berarti 11 juta. Yang lain ke bawah tidak ada, debit pindahkan debit. Nah, ya. Yang ini ikhtisar, ini untuk ikhtisar ini kan debit, ini kredit, jangan diselisihkan. Pindahkanlah sesuai jumlah debit kreditnya sampai, nah ini debit kan, pindahkan, jangan diselisihkan. Karena apa? Untuk menyusun laporan keuangan perlu data, nanti bisa melihat ke sini nantilah ya. Pokoknya pindahkan aja lah. Ini yang kredit pindahkan di sebelah kredit tuh, khusus ikhtisar. Ya, khusus ikhtisar tidak perlu diselisihkan. Maaf saya batuk ya, minum dulu. Garing. Silakan kalian minum sendiri. Jelas? Untuk ikhtisar ini tidak boleh diselisihkan. Ya. Salin aja yang debit masuk ke sebelah debit, yang kredit masuk ke sebelah kredit. Tuh, ya. Paham? Terus lanjutkan yang lain. Di sini tidak ada saldo kan? Langsung aja pindah-pindahkan. Seperti ini, beban lengkapan debit, pindah debit penyesuaian. Beban sewa debit, pindahkan debit. Utang gaji, kredit, pindahkan sebelah kredit. Beban penyusutan debit, pindah ke debit. Nah, kemudian nanti ini dijumlahkan lagi. Jumlahnya harus sama. Pasti sama. Pasti sama. Kenapa pasti? Karena saldo jumlahnya benar, penyesuaian jumlahnya benar, seimbang. Kalau kalian ini tidak seimbang, dicek lagi nanti. Mungkin salah menjumlah, salah mengurang, salah menambah ya. Itu. Nah, ini adalah kunci untuk, neraca disesuaikan adalah kunci untuk memasukkan ke laba rugi dan neraca. Ya. Nah, kita bagi, ini ada akun real dan akun nominal. Tadi saya sudah utarakan. Yang akun nominal masuk ke kolom laba rugi, yang akun real itu masuk ke kolom neraca. Ya, itu saja. Tinggal membagi. Ya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang jangan lihat lagi neraca saldo dan
penyesuaian. Lihat yang ini sekarang untuk memindahkan ke laba rugi neracanya. Ulang lihat yang ke bawah belakang dua ini, jangan. Lihat yang ini. Misalkan kas, lihat ini kas. Kas akun real nominal, karena kas itu harta, masuk ke kolom neraca. Kan harta, kas itu ya. Jangan ke laba rugi. Terus piutang dagang, harta, masuk ke kolom neraca. Persediaan barang dagang, lihat. Harta kan masuk ke neraca. Perlengkapan toko masuk ke neraca karena harta. Sewa dibayar di muka, harta kan tagihan, ya. Karena belum habis masa sewanya, pindah ke neraca. Kemudian apa ini? Peralatan toko, pasti harta kan. Tuh. Akumulasinya sebelah kredit, pindah ke kredit. Utang dagang, utang kan ke neraca itu apa? Harta, utang, dan modal ya. Tiga modal udah kan? Utang dulu, tuh tiga masuk sebelah kredit. Modal masuk ke kredit karena di sana kredit. Prepe debit kan? Pindah sebelah debit. Udah. Tuh. Oke lah, masukkan yang neraca dulu ya. Sini, utang gaji kan utang, masa ke neraca tuh. Yang laba rugi akun nominal. Yang 1 tahun itu harus dinolkan. Contoh ini penjualan debit. Nah, ini kan penjualan penerimaannya sama dengan pendapatan, masuk ke laba rugi. Ya, terus ini retur penjualan. Kan barang dikembalikan, mengurangi retur. Awas, retur masuk ke laba rugi. Pendapatan bunga, apalagi pendapatan kan, masuk ke laba rugi kredit kan. Pembelian, tuh barang dagang masuk sebelah debit. Beban angkut pembelian masuk sebelah debit. Retur pembelian kredit, pindahkan retur pembelian. Potongan beban angkut pembelian, beban angkut penjualan. Nah, ini ada kan, masuk potongan pembelian ya, masuk tuh. Kemudian beban angkut penjualan, tuh kan masuk debit. Beban pasti sebelah debit. Tuh, beban gaji, beban listrik, beban lain-lain. Nah, sama ikhtisar juga ke kolom laba rugi masuknya ya. Tapi jangan diselisihkan lagi. Tulis saja yang debit berapa, yang kredit berapa. Ini kan menunjukkan PBD awal yang 27 ini, yang 20 itu PBD akhir. Itu maksudnya supaya tidak diselisihkan itu. Supaya kita tahu mana PBD awal ini, mana PBD akhir ini, ya. Jangan diselisihkan. Pak, bagaimana kalau ini diselisihkan? Kalau hasilnya pasti benar, ya benar. Nah, dina pengerjaan mungkin agak salah. Kenapa salah? Karena kita tidak akan tahu berapa PBD awal akhir. Meskipun di sini ada kan, ya ini 20, ya itu maksudnya. Istilah ini untuk menunjukkan PBD awal, PBD jangan diselisihkan ini khusus. Yang beban-beban langsung aja masukkan ya. Tuh. Kita jumlah laba rugi dan antara debit kredit pasti rata-rata tidak seimbang dengan neraca jumlahnya. Kenapa? Yang namanya kita sedang usaha, mungkin bisa laba, mungkin bisa rugi. Tapi lihat, debit sesuaikan, jumlahkan sesuai apa adanya. Tuh, 99. Kredit jumlahkan apa adanya, berarti 100. Tidak imbang kan? Ya, tuh. Sedangkan jumlahnya harus imbang. Nah, nanti di bawah itu harus dijumlahkan di sini. Ini tidak ada. Harus ada jumlah di sini nih. Di bawah ini nanti jumlahkan. Nah, lihat. Di laba rugi, yang sebelah kredit apa tadi? Penerimaan. Yang di sebelah debit apa? Pengeluaran seolah-olah. Ya, paham? Sama dengan jasa, pesan jasa. Yang kredit penerimaan, yang debit pengeluaran. Jumlah penerimaan seolah-olah 102.500, seolah penerimaan kan ini. Jumlah pengeluaran berapa? 997. Besar mana ini? Berarti besar pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Sesuai rumus, kalau pendapatan lebih besar pengeluaran, berarti kita perusahaan mengalami laba atau rugi? Pasti laba. Tuh. Maka tulis di keterangan di sini, laba usaha. Tuh.
Jumlah kredit dikurangi jumlah debit. Nanti ini jumlahkan lagi ke bawah di sini. Pasti jumlahnya akan 102, 500. Ini juga jumlahkan. Dipindahkan ini mah ya. 102, 500. Paham? Sekali lagi. Untuk ngitung laba rugi, yang kredit jumlahkan, yang debit jumlahkan. Kita sudah tahu di laba rugi ini, ya, di kolom laba rugi, yang kredit itu seolah-olah penerimaan tuh. Yang di sebelah debit adalah seolah-olah pengeluaran. Berarti ini penerimaan lebih besar pengeluaran, maka perusahaan akan mengalami laba. Ya. Kalau di sini jumlahnya 100 juta, di sini 90 juta, berarti penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, maka perusahaan rugi 10 juta. Di sini jangan laba, di sini tulis rugi usaha, ya. Kemudian ini laba. Paham? Ya. Kemudian neraca juga jumlahkan. Pasti tidak imbang tuh, ya. Harus seimbang. Di debit 78.500, 100, di kredit 75.350, berarti debit dikurangi kredit, aktiva dikurangi pasiva, atau harta dikurangi utang ditambah modal. Maka kalau diselisihkan 2.750.000 harus sama selisih neraca dengan selisih laba rugi. Kalau ini tidak sama, salah. Ya. Kemudian ini juga sama dijumlahkan. 78 salin ke bawah di sini, pakai garis satu kolom lagi ya. Bikin sekolom di sini. 78 salin ini juga pasti 78 100. Paham? Masalah, paham ya? Nanti saya Bapak kirimkan modulnya ya. Yang ini. Tapi isi kalau absen sudah penuh. Berarti yang tidak absen sekarang berarti tidak ikut. Tapi isi sajalah absen ya. Nanti Bapak sore kirimkan modulnya. Tolong yang saya udah uraikan, utarakan, pelajari. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Boleh? Satu lagi. Ya, kata ini operator saya, karena di waktu ya anak-anak, ada waktu untuk HPP ya. Nah, ini untuk HPP. Nah, ini juga salah, ini kan judulnya harus kertas kerja ya. Sebenarnya untuk HPP sama ya, sama saja. Hanya di sini ada apa di HPP itu yang tadi? Ya, ada apa? Nah, HPP-nya langsung diselisihkan tuh. Jadi tadi pembelian kan di laba rugi tidak nol ya. Kalau di HPP nol. Jadi jurnal penyesuaian HPP dimasukkan ke sini. Ya. Ke belakang lagi ya. Ke belakang, lihat. Mana itu ada HPP? Nah, tuh. Kalau ikhtisar laba kan ada dua jurnal, presiden awal dan akhir. Kalau HPP kan pembelian. Ada ya beban angkut, retur pembelian, potong biaya kan di jurnal. Nah, ini dimasukkan ini masukkan ke kertas kerja, ke kolom penyesuaian yang 4 ini namanya. Judulnya HPP bukan ikhtisar lagi. Lihat ini kan pembelian di debit, di kredit ya masukkan. Lihat. Nah ini ya. Tuh. Tuh ya, sama. Ini kan sama PBD awal, PBD akhir. Hanya tadi mainin namanya ikhtisar laba rugi, sekarang mah HPP. Di jurnal penyesuaian pembelian kan, pembelian sebelah mana? Kredit. Maka di sini masukkan di sebelah kredit. Tuh. Di bawahnya ini HPP, ini semuanya HPP ya. Pembelian yang 50.000 ini judulnya HPP ya. Di HPP-nya sebelah debit tuh.
masukkan. Ya. Beban angkut pembelian sebelah kredit kan, dina penyesuaian masukkan sebelah kredit, di bawahnya di HPP-nya sebelah debit. Tuh. Retur pembelian kan di HPP di penyesuaian debit, masukkan debit, di HPP-nya sebelah kredit. Mana yang berapa? Yang 500.000 Kemudian potongan pembelian di penyesuaian debit kan? Tuh, masukkan debit. Kemudian sebelah kreditnya apa? HPP, masukkan HPP. Itu nggak sulit, ya. Nah, bedanya sedikit. Yang lain sama kan? Laba rugi nominal, neraca real. Karena menggunakan HPP di neraca saldo ada pembelian, contoh ada 50 juta, di penyesuaian ada di kredit 50 juta. Kalau debit dengan kredit diselisihkan berarti hasilnya 0, maka di neraca penyesuaian tidak ada, maka 0 sampai sini juga, ya gitu. Beban angkut ada kan di debit, di sini kredit, selisihkan 0, ya ini nggak ada. Retur debit kredit kan kurangi 0, potongan debit kredit 0, jadi dina laba rugi juga 0, sudah tidak ada isinya. Nah, untuk yang IHPP dari mana 82 juta 100 ini menjumlahkan HPP debit. Nah, ini nih, yang 3 27.600 54 juta setengah. Ya. Dijumlahin, pindahkan di sebelah debit tuh. Yang ini 21 ini yang kreditnya di penyesuaian 20.500 dan 1.250 jumlahkan, pindahkan ke sini. Telak. Tuh, gitu. Paham ya? Ini 82 dari mana? Ini jumlah debit, HPP unggul, yang di biru. Sengaja tuh, ya. Ini yang di biru. Nah, khusus untuk HPP beda dengan ikhtisar. Kalau tadi ikhtisar di laba rugi debit dan kredit tidak diselisihkan. Sekarang di HPP langsung aja selisihkan. Karena PBD awal ini sudah ditutup. Nah, langsung selisihkan. Ini bedanya. Berarti jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Nah, ini hasilnya. Ya. Itu bedanya ya. Paham? Oke, karena kita terbatas waktu ya. Setelah itu selesai, sama yang bawahnya sama diisikan. Tuh, ini kan sama ini Pak ya. Jumlahkan debit kreditnya seimbang, pasti labanya akan sama. Tuh, sama aja. Jumlah debit laba rugi berapa? 80, kredit 78. Selisihkan segini. Neraca debitnya 78, kredit 78. Nah, kemudian di bawah juga sama. Kurang satu kolom ini ya, tulis oleh kalian garis. Nah, sini ada jumlahkan ini 80 750, ini pindahkan 80 750, 78 100, 78 100. Nah, itulah sementara Bapak uraikan bagaimana penjelasan tentang poin yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu tentang kertas kerja, metode ikhtisar dan metode HPP. Nah, ini nih, silakan ini mau baca lah, nanti kan ada di catatan. Kesimpulannya rangkuman ada. Tuh. Tolong ini penugasan mandiri diisi, ini harus dijawab ya. Penugasan mandiri. Nih, ada data saldo ya. Tuh. Kemudian ada penyesuaiannya. Tuh, silakan. Tugas mandiri. Latihan soal tinggal pilih abjadnya saja, nanti dijawabnya ya. Untuk latihan soal. Ini mah abjadnya. Ya, untuk latihan soal. Ya. Untuk latihan soal abjadnya ABCD. Kemudian untuk penugasan mandiri, lah kalau dulu mah istilahnya PR lah ya. Silahkan essay ya. Jangan lupa di atas pekerjaan kalian ya,
dikasih nama. Ini silakanlah ya. Tugasnya ini adalah membuat kertas kerja. Ini soalnya ya, membuat kertas kerja. Tuh, ini penyesuaian. Berarti kalian sebelum membuat kertas kerja bikin dulu jurnal penyesuaian ya. Ke-1 bikin jurnal penyesuaiannya. Yang kedua bikin kertas kerja. Nah, sadonya ini salin aja sado ke kertas kerjanya. Nah, jumlahnya ini. Jurnal penyesuaian yang sudah bikin pindahkan. Di sini kalian membuat 2 metode, tapi untuk sekarang silahkan oleh kalian bikin yang mana saja lah, terserah. Mau menggunakan metode ikhtisar silahkan, mau HPP silahkan. Di antara kalian ada yang ingin bikin 2 doa, itu lebih baik. Saya beri jempol, ya, acung tangan. Jawabannya pasti sama. Silahkan. Ya, untuk latihan soal abjadnya saja ya. Nah, untuk sementara dari Bapak sekian. Untuk feedbacknya silahkan, tapi hanya ada waktu berapa menit Pak? 5 menit ya. Untuk bertanya. Lebih baik kalau kalian berkelompok, beda-beda pertanyaannya lah. Silahkan. Kumaha Pak? Ya silakan ya. Gue beli latih Pak. Apa Pak? Kalau udah iya lagi fokus lagi kan saya jam Gitu dipercepat Pak. Saya jam setengah. Tadi kan mulai setengah 12. Yo, jam 1. Ya. Oke, ayah baru udah ngobrol. Itu. Ini istilah cosplay mengenal. Pak, ya pertanyaan apa ini udah? Di dia yang mana lain chat. Ada aplikasi ya kan anak nari ini dia. Oke, ngobrol enggak dia? Enggak, ayat tulisan gitu. Oh, terus itu Pak, gitu. Oh, di WO udah. Enggak, ya dia ada chat di YouTube kayak masih kayak proses. Tidak ayat mengawas ya. Tadi kan cakap apa aplikasi. Nah, itu kan. Nah, kalau dia cek dia pakai ya ada juga apa anak-anak ya. Dapat dia dari suara dan juga saya tidak jawab tapi sih ada. Nah, ada yang nanya. Ini nanti soal untuk tugasnya dikirim ke grup WA Pak, kita pasti. Oke, ngobrol. Dia aja nomor saudara seperti ayat barusan gitu di Sagina. Oke, ngobrol di ayah bisa. Siapanya bapaknya? Di budak. Ante, WA memang chat. Oh, Di WhatsApp. Info diawaskan. Oh. Dari Sagina Oktaviani. Dari Sagina Oktaviani IPA berapa ya Sagina teh? IPA 6. IPA 6 ya. Ya, nanya katanya tugasnya dikirim ke grup WA Pak katanya. Atau kemana gitu. Biasa ke GC Google Chrome ya. Google Classroom. Classroom, nah bukan Chrome. Google Classroom ya, kalau bisa itu supaya satu file Bapak ya, jangan WA karena banyak ya. Sagina masukkan aja ke GC biasa. Ya. Oke Pak, cukup. Ya, udah punya. Terus pakai closing Pak. Closing itu aja. Ya, sekian dulu pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti apa yang Bapak jelaskan, karena terbatasnya waktu operator ini karena banyak guru yang mau pakai. Silakan saja pelajari, kalau ada yang kurang jelas bisa nanya WA ke Bapak. Hasilnya silakan ke GC ya kirimkan. Kecuali kalau nggak bisa silakan ke WA. Ya, WA, jangan WA grup, WA Japri saja. Kalau WA grup jangan diisi itu untuk absen ya, untuk soal absen. Ya, sekian dulu. Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.